Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Wulan Maulani atau biasa dipanggil Wulan yang merupakan mahasiswa angkatan 2021 program studi Teknik Biomedis di Universitas Airlangga dengan NIM 082111733046. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai program studi saya sendiri, yaitu teknik biomedis. Terdapat beberapa hal yang mungkin saya tahu yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Nah, kalian sendiri sudah pernah dengar belum apa itu teknik biomedis atau apa yang dipelajarinya? Kalau belum, mungkin bisa langsung kita bahas aja ya. Apa itu sih teknik biomedis? Teknologi biomedis atau biasa disebut teknik biomedis secara umum mengacu pada aplikasi ilmu teknik dan prinsip teknologi dalam sistem biologis dan makhluk hidup. Biasanya istilah biomedis mengacu pada prinsip yang terkait pada kesehatan manusia dan istilah bioteknologi mengacu pada aplikasi medis, lingkungan, dan pertanian. Di Indonesia, biomedical engineering sendiri dikenal setidaknya dengan 3 nama yang berbeda, yaitu teknik biomedis, teknologi biomedika, atau teknologi kedokteran. Meski istilah-istilah tersebut secara harfiah artinya berbeda dan memiliki penekanan yang berbeda, tetapi ketiganya sering digunakan secara bergantian untuk mengacu pada hal yang sama. Menurut National Institute of Health pada tahun 1997, biomedical engineering merupakan penerapan prinsip-prinsip dan konsep rekayasa pada dunia kedokteran yang menyangkut diagnosa, pengawasan, dan terapi. Bidang ini merupakan melting pot dari berbagai cabang keilmuan yang ada, antara lain yaitu rekayasa atau teknik, biologi, fisika, kimia, dan tentunya kedokteran. Menurut perbedaan titik beratnya, teknik biomedis ini dibagi menjadi beberapa subdivisi. Subdivisi tersebut antara lain yaitu yang pertama, biomekanika, yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi organ biologis dari sudut pandang mekanika. Dalam hal tersebut berupa gerak, bentuk, dan sifatnya. Ortopedik merupakan bagian dari biomekanika yang khusus mempelajari sistem gerak, sistem otot, ligamen, dan persendian. Yang kedua yaitu biomaterial. Biomaterial mempelajari tentang bahan atau material yang akan digunakan atau bersentuhan pada organ biologis. Seperti contohnya ada implan, ada penggunaan jantung palsu, penggunaan ginjal palsu, seperti itu. Yang ketiga yaitu bioinstrumen yang mempelajari tentang rekayasa berupa konsep, desain, dan manufacturing alat kedokteran secara umum. Bioinstrumen merupakan bagian dari teknologi biomedis yang bersentuhan langsung dengan klinis atau publik. Biasa kita sebut sebagai pasien. Yang keempat, yaitu bioimaging, yang merupakan bagian penting dari bioinstrumen dengan fokus utama pada teknologi pencitraan atau imaging medis seperti magnetic resonance imaging atau biasa kita sebut MRI dan computed tomography atau CT scan. Yang kelima yaitu bioteknologi yang mempelajari tentang peningkatan fungsi organ biologis untuk kepentingan lainnya. Tissue engineering dan mutasi genetika merupakan dua cabang bioteknologi yang telah banyak dikenal oleh publik. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah perkembangan teknik biomedis itu sendiri. Sejarah teknologi biomedis telah dimulai sekurang-kurangnya sejak 3.000 tahun yang lalu. Klaim tersebut didasarkan pada penemuan prostesis atau merupakan alat pengganti organ berbentuk kayu
pada sebuah mumi yang berumur 3.000 tahun di Thebes, Yunani. Pada 1816, fisikawan Prancis René Laennec menggunakan gulungan koran untuk mendengarkan detak jantung pasien. Ia kemudian menyempurnakan idenya tersebut untuk membuat sebuah alat yang hingga saat ini kita kenal sebagai stetoskop. Pada abad modern, sejarah TB dimulai sekitar 200 tahun yang lalu. Ketika itu, tepatnya pada tahun 1848, melalui publikasinya yang terkenal Uber de Terrestre Electrice de Tet, di mana Du Bois Reymond dan rekannya Hermann von Helmholtz mengidentifikasi prinsip tahanan dan arus listrik lemah pada otot dan nervous system kata, yang kemudian dikenal dengan elektrofisiologi. Selain itu, terdapat sphygmomanometer yang pada tahun 1881 ditemukan dan diperkenalkan oleh Samuel Siegfried Karl von Bass. Selain itu, terdapat sinar X pada tahun 1885 oleh Wilhelm Röntgen dan elektrokardiograf atau ECG pada 1885 oleh Willem Einthoven. Tren ini berlanjut terus pada awal abad ke-20 dengan beberapa penemuan alat medis yang masih digunakan hingga saat ini. Contohnya yaitu ada ginjal buatan atau artificial kidney oleh Abel, Rountree, dan Turner pada 1913 dan hemodialisis pada 1924. Perang Dunia Pertama dan Kedua yang kita tahu melibatkan lebih dari 60 negara dari 5 benua yang ada, mempunyai peran yang signifikan dalam perkembangan bidang teknik biomedis ke berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan karena tingginya permintaan kebutuhan prostesis atau pergantian organ, umumnya dalam bentuk kaki dan tangan, dari para tentara yang cacat sebagai akibat dari perang. Jumlah laboratorium, bengkel, maupun lembaga riset yang mulai tertarik mengembangkan penelitian di bidang ini pun semakin banyak, baik untuk bidang ortopedik, prostesis, atau bidang terkait lainnya. Dari sekian banyak lembaga riset tersebut, satu-satunya institusi yang menawarkan bidang teknologi biomedis secara formal adalah the Oswald Institute for Physics in Medicine, yang didirikan oleh Friedrich Dessau pada tahun 1921 di Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, teknik biomedis mulai diperkenalkan pada sistem pendidikan di Amerika, yaitu di Drexel University pada tahun 1959. Dengan diperkenalkannya biomedical engineering ke dalam sistem pendidikan formal tersebut, terbukti efektif pada penciptaan prostesis dan penemuan alat-alat kedokteran modern yang kita warisi hingga saat ini. Contohnya yaitu ada pacemakers, ada CT scan yang ditemukan pada tahun 1972, ada MRI juga yang ditemukan pada tahun 1972, ada cochlear implant pada tahun 1978, ada artificial heart pada tahun 1982, ada prosthetics arms pada tahun 2009, dan lain sebagainya. Nah, kan kita sudah membahas mengenai sejarah dari perkembangan teknik biomedis. Lalu, bagaimana sih perkembangan teknik biomedis itu sendiri di Indonesia? Yaitu, teknik biomedis mulai diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan Amerika di akhir tahun 1950-an. Semenjak itu, perkembangan teknik biomedis sangat pesat, bukan hanya di Amerika, tetapi juga di berbagai institusi pendidikan papan atas di hampir seluruh dunia. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dan pelayanan kesehatan yang sangat cepat dan kompleks, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tentu tidak akan mampu menguasai sepenuhnya aspek teknik peralatan medis dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan tenaga profesional lain yang dapat menjamin keberfungsian peralatan medis yang sangat canggih dalam menjamin pelayanan kesehatan yang kompleks. Program studi tersebut
sesungguhnya sudah tumbuh dengan pesat di mancanegara dengan nama Biomedical Engineering. Teknik Tenaga teknik biomedis tersebut diharuskan memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan peralatan atau produk pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga teknik biomedis tentu harus memahami dan menguasai ilmu dasar yaitu fisika, kimia, dan biologi yang relevan dengan ilmu kedokteran. Di samping menguasai dasar teknik untuk melakukan proses engineering, desain, prototyping, manufacturing, dan testing peralatan, produk, dan metode dalam pelayanan kesehatan. Kemajuan dalam bidang peralatan medis dan cara analisisnya yang tentu sudah memerlukan tenaga ahli khusus. Penyiapan tenaga khusus ini tidak mungkin diserahkan atau dimasukkan dalam kurikulum kedokteran, sebab itu akan membebani kurikulum kedokteran yang sudah rumit ya. Berdasarkan fakta tersebut, maka dibuatlah program studi khusus untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu membantu dan menangani konsekuensi kemajuan di bidang medisinal ini. Di Indonesia, eksistensi bidang ini sebagai sebuah disiplin keilmuan baru dimulai setidaknya sejak tahun 1967, ketika Kementerian Kesehatan mendirikan Akademi Teknik Ronsen atau disebut sebagai ATRO dengan tujuan untuk menyediakan dukungan teknis dalam hal ini pemeliharaan peralatan medis yang tersebar di seluruh rumah sakit di Indonesia. Di tingkat universitas, teknik biomedis mulai diperkenalkan pada tahun 1998. Institut Teknologi Bandung atau ITB merupakan institusi pertama yang menawarkan teknik biomedis sebagai konsentrasi studi pascasarjana S2 di bawah jurusan teknik elektronika. Kemudian pada tahun 2008, Universitas Airlangga di Surabaya membuka program studi S1 Teknobiomedik setelah sebelumnya terlebih dahulu membuka jalur S2 Teknobiomedik. Hal ini pun mengukuhkan Universitas Airlangga sebagai universitas negeri pertama yang membuka jalur sarjana, disusul dengan ITS, ITB, dan kampus-kampus negeri maupun swasta lainnya. Kurikulum program studi S1 Teknobiomedik disusun berdasarkan kebutuhan di lembaga dan instansi medik yang ada, serta ketersediaan sumber daya yang ada di Indonesia. Kurikulum ini akan ditinjau ulang dalam waktu 5 tahun untuk penyesuaian dan penyempurnaan. Kurikulum disusun untuk dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester atau setara dengan 4 tahun ajaran. Tetapi, bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dalam menyelesaikan teknik biomedis ini dapat menempuh dalam waktu 7 semester. Kurikulum S1 Teknobiomedik ini disusun untuk mendukung lulusan yang memilih salah satu dari dua bidang minat, yaitu bidang minat instrumentasi biomedis dan biomaterial. Nah, lulusan dari teknobiomedis ini dapat memiliki profesi yang berbagai macam. Contohnya ada sebagai peneliti, sebagai pengajar, sebagai pelaksana pembuatan alat-alat medis di Indonesia. Jika dilihat dari tren tersebut, terlihat bahwa periode tahun 2000-an merupakan turning point bagi diterimanya teknik biomedis sebagai disiplin ilmu yang potensial bagi perguruan tinggi umum. Sebagai halnya yang terjadi di Jerman, dan Amerika, bahwa universitas merupakan peran vital dalam pengembangan bidang TB. Perkenalan teknik biomedis pada pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan mampu memberikan peran substansif pada perkembangan industri teknik biomedis tanah air. Nah, segitu aja perkenalan mengenai teknik biomedis dari saya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak dibahas, itu dapat Anda cari secara mandiri di internet karena teknik biomedis sudah mulai dikenal di Indonesia itu sendiri. Nah, bila ada pertanyaan atau mungkin Anda mau menanggapi mengenai perkenalan teknik biomedis dari saya itu tadi, Anda dapat menuliskan komen di bawah.
Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktunya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.